Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Sesungguhnya segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya kita senantiasa meminta, yang dengannya kita senantiasa meminta ampunan. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepadanya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Demikian juga sebaliknya, barang siapa yang Allah Jalla wa'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita, dan juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejelekan amal-amal kita. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan juga kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La yashkurullah man la yashkurun nas." Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Maka berdasarkan dengan hadis yang mulia, kami ucapkan kepada seluruh pengurus Masjid At-Tauhid, wabil khusus kepada Abu Hikmatiar, kepada Long Andi, jazakumullah khairan yang telah memberikan kesempatan kepada kami di pagi hari ini untuk sedikit kita sama-sama duduk sejenak mengingat tentang akhirat di tengah kesibukan kita. Kita duduk sejenak mendengarkan qala Allah wa qala Rasul. Kita duduk sejenak mengisi waktu kita dengan hal yang bermanfaat. Maka ikhwan, kaum muslimin, dan juga kepada sahabat Muslim Baker Indonesia chapter Singkawang yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami via online. Alangkah nikmatnya hidup menjadi seorang muslim. Alangkah bahagianya hidup ketika Allah menakdirkan kita menjadi seorang muslim. Dan alangkah nikmatnya hidup ketika kita mengawali hari kita dengan ketaatan kepada Allah. Subhanallah ikhwan. Apakah antum merasakan nikmatnya iman dan hidayah? Apakah kita merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah, salat subuh berjamaah, ketemu dengan saudara-saudara kita seiman dan semanhaj? Dan tidakkah kita merasapi ketika selesai salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk istighfar kepada Allah 3 kali? Bukankah kita diajarkan oleh Rasulullah setelah selesai melaksanakan salat? Salat adalah ibadah yang paling utama di sisi Allah. Sebagaimana sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayu a'mal afdal?" Amalan apakah yang paling utama ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, "As-salatu fi waqtiha." Ini engkau melaksanakan salat tepat pada waktunya. Apakah kita tidak merasakan nikmat ketika kita selesai mengucapkan salam? Ketika imam mengucapkan salam, "Assalamualaikum warahmatullah." Lalu kita istighfar kepada Allah, "Astaghfirullah
Ya Allah, sungguhnya aku mohon ampun kepadamu. Subhanallah. Kita selesai melaksanakan ibadah yang paling mulia di sisi Allah, kita meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Maka sejatinya ikhwan, jamaah rahimani rahimakumullah, ini nasihat bagi diri anda pribadi, maka hendaklah kita senantiasa memperbanyak taubat kepada Allah, terutama pada bulan yang penuh berkah ini. Alangkah indahnya ajaran Rasulullah, alangkah indahnya ketika kita meniti jalan yang benar di atas manhaj yang mulia, di atas dakwah yang benar, mendakwakan Al-Quran wa sunnah. Bukankah Rasulullah senantiasa membaca doa mengawali harinya, sebagaimana dinukilkan oleh ibunda kita tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha, yakni Nabi meminta 3 hal. Ketika Nabi memulai hidupnya meminta 3 hal dengan doa yang ma'ruf, yang ana yakin antum semuanya jamaah sudah hafal doa ini. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Kenapa Rasulullah memulai meminta kepada Allah dengan ilmu? Kenapa ikhwan? Karena ilmu adalah sumber kebahagiaan. Karena ilmu, seseorang dia akan bisa mengenal harta yang halal dan harta yang haram. Dan dengan ilmu, ibadah seseorang akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Maka tidak ada satu doa yang Allah perintahkan kepada Nabi yang mulia, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah untuk senantiasa ditambahkan ilmu kepadanya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah Muhammad, wahai Rabbku, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Maka celaka hidup kita kalau seandainya hari-hari kita tidak disertai dengan ilmu. Maka sungguh bagi mereka yang enggan untuk menuntut ilmu, maka Allah Jalla wa'ala akan mengunci hati mereka, wal'iyadzu billah. Maka tadi malam, tadi subuh kemarin kita sebutkan pembahasan tentang awas futur melanda. Maka salah satu sebab futur melanda seseorang, sebab yang paling utama adalah mereka berpaling daripada ilmu dan berpaling kepada orang-orang ahli ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Rum ayat 59, kadzalika yatba'allahu ala qulubi alladzina la ya'lamun. Kata Allah, demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau mengetahui. Maka alhamdulillah satu nikmat yang besar di tempat kita, di tanah kita, tersebarnya dakwah sunnah, tersebarnya kajian-kajian Islam. Maka hadirlah jamaah rahimani rahimakumullah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah pembahasan, ya, yang mana mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi yang menyampaikan. Kita beri nama tema kajian singkat kita dengan Bersemilah Ramadan. Bersemilah Ramadan, yang mana saya nukilkan materi ini secara umum dari buku Al-Ustaduna Armin Halim Naro LC rahimahullahu ta'ala. Sungguh sangat bagus buku yang beliau tulis, memberikan motivasi kepada kita. Nah, bersemilah Ramadan, ayyul ikhwan rahiman rahimakumullah. Dan siang tadi ya kita sampaikan ketika khutbah Jumat bahwasanya betapa besar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ketika apa? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ya, ini suatu nikmat yang besar. Kenapa? Karena Allah menciptakan ada 12 bulan. Di antara 11 bulan kita disibukkan dengan hal-hal ya sesuai dengan aktivitas kita. Dan ada 1 bulan yang Allah memberikan hadiah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah berikan kepada orang-orang soleh, yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah,
yang mereka mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari segala-galanya, yakni untuk berpuasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahiman rahimakumullah, Allah taala mewajibkan puasa atas umat Islam dan umat-umat terdahulu, tujuannya hanya satu, untuk bertakwa kepada Allah. Maka di bulan inilah yang dikenal dengan madrasah ketakwaan bulan Ramadan. Madrasah ketakwaan. Kenapa? Karena puasa di bulan Ramadan adalah pembelajaran bagi kita. Karena puasa di bulan Ramadan pembelajaran bagi kita ya ikhwan, jamaah rahiman rahimakumullah, yakni belajar bagaimana kita bertakwa kepada Allah. Terkadang kita tawakal kita itu takwa kita kepada tempat pekerjaan kita. Terkadang kita takut terhadap rezeki yang telah Allah takdirkan bagi kita, kecuali mereka ahli tauhid yang betul-betul yang menggantungkan asalnya dan harapannya kepada Allah Jalla wa Ala. Terkadang syaitan pandai memasukkan rasa was-was kepada hati kita. Syaitan pandai membuat sesuatu yang tidak baik menjadi baik di hadapan kita. Waliyazubillah. Kemudian di bulan Ramadan memberikan pelajaran kepada kita bagaimana kita belajar meningkatkan keimanan ya ikhwan. Subhanallah. Masihkah kita ingat ya ikhwan, kapan pertama kali hidayah datang kepada kita? Kapan hidayah nikmat ini datang kepada kita? Pernahkah kita merenungkan sejenak, ya, mahalnya nikmat hidayah ini? Subhanallah, mahalnya nikmat hidayah. Kapan terakhir kita menangis karena takut kepada Allah Jalla wa'ala? Kapan kita menangis? Terakhir kita menangis ketika kita mengingat dosa-dosa kita yang telah lalu. Wallahi demi Allah, kalaulah seandainya Allah menampakkan aib kita, maka sekiranya tidak ada seorang pun yang mau duduk di samping kita. Kalaulah seandainya aib kita tersebut Allah tampakkan dengan bau busuk, maka ana yakin tidak ada seorang pun yang mau mendekat kepada kita. Kenapa? Karena sejatinya kita adalah pendosa. Banyak maksiat yang telah kita lakukan, baik yang sengaja maupun tidak, baik yang kita ketahui maupun tidak. Waliyazubillah. Maka di bulan yang penuh dengan kemuliaan, yakni madrasah bulan Ramadan, maka di sana, di sini kita belajar tentang meningkatkan keimanan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Tingkatkan keimanan kita. Tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Setelah dari bulan Ramadan ini, maka kita berazam. Bagaimana kita berazam? Kita berdoa kepada Allah, kita larut dalam doa kita, ya Allah, mudah-mudahan kita bisa istiqamah melaksanakan salat malam dan sampai ketemu pada bulan Ramadan berikutnya kalau Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kita untuk bertemu pada bulan Ramadan. Dan di dalam bulan Ramadan ini kita belajar bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar. Maka bersemilah Ramadan. Maka pada bulan Ramadan ini ya ikhwan dan juga jamaah rahiman rahimakumullah, kita belajar bagaimana kita beribadah yang benar kepada Allah. Terkadang kita asal-asalan dalam beribadah. Terkadang kalau kita mau sholat, misalkan sholat malam, sholat tarawih, kita mencari masjid yang cepat, laksanakannya. Subhanallah ya ikhwan, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang satu doa? Ya, pada doa Nabi, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hafalkan doa ini. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Jadikanlah aku hamba yang selalu ingat kepadamu ya Allah. Dan jadikanlah aku hamba yang selalu senantiasa berusaha memperbagusi ibadahku kepadamu. Senantiasa kita berusaha memperbagusi ibadah kita.
Salat kita tumaknina dengan baik, kita memahami ayat yang kita baca. Maka belajar bahasa Arab biar kita bisa larut dalam kekhusyuan ketika kita salat kepada Allah Jalla wa Ala. Ya. Kemudian jemaah rahimani rahimakumullah, maka pada bulan ini kita belajar bagaimana beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya ibadah itu tidaklah dikatakan suatu ibadah kecuali terpenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas, dan yang kedua adalah mengikuti sesuai yang dicontohkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali dalil yang berkaitan dengan ini. Salah satunya tentang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina." Dan tidaklah kami memerintahkan kepada mereka kecuali sembahlah Allah dengan memurnikan peribadatan kepada Allah. Dan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat, dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka bagi Anda wahai para suami, maka bagi Anda wahai para ayah, niatkan setiap aktivitas yang kita lakukan dalam rangka untuk mencari ma'isyah, itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, menunaikan perintah Allah. Kenapa? Karena di pundak kita wahai para suami, di pundak kita wahai para ayah, di sana ada hak bagi istri kita dan anak kita untuk kita berikan nafkah yang halal kepada mereka. Maka subhanallah, kalau kita niatkan karena Allah, maka setiap peluh yang keluar dari daging kita ini, badan kita, keringat kita, maka di sana terdapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya niat. Ya. Maka pada bulan Ramadan ini jemaah rahiman rahimakumullah, kita belajar bagaimana ibadah kita benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada bulan Ramadan ini, yakni pada bersemilah Ramadan, kita belajar bagaimana bermuamalah kepada Allah Jalla wa Ala. Bagaimana kita bermuamalah kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, bagaimana apa? Kita bermuamalah kepada Allah Jalla wa Ala. Yakni bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Betapa banyak kaum muslimin yang mereka tidak pandai bermuamalah kepada Allah. Betapa banyak mereka melakukan ibadah, akan tetapi ibadah tersebut hanya disertai dengan semangat, tidak disertai dengan ilmu. Demikian juga ketika kita berdakwah, tidak boleh dengan bermodalkan semangat kalau seandainya tidak ada ilmu. Demikian juga kita bermuamalah kepada saudara kita, tidak boleh bermodalkan semangat kalau seandainya kita tidak disertai dengan ilmu. Karena ilmu ini adalah kebutuhan bagi kita ya ikhwan, jamaah rahman rahimakumullah, melebihi kebutuhan kita daripada makan dan minum. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, bahwasanya dia mengatakan manusia itu sangat butuh kepada ilmu melebihi kebutuhan mereka makan dan minum. Kenapa demikian? Karena manusia butuh terhadap makan dan minum itu satu hari itu 1 sampai 3 kali, sedangkan ilmu dibutuhkan setiap hembusan nafas. Subhanallah. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah, kemudian pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita belajar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Dan alangkah banyaknya orang yang tidak tahu bagaimana mereka bertakwa kepada Allah. Mereka berletih, mereka berpeluh dalam beribadah kepada Allah, akan tetapi tidak dia lalui jalan-jalan takwa. Dia tidak telusuri jalan-jalan takwa. Yang ada apa? Kebinasaan. Demikian juga kita, ketika Allah memberikan hidayah kepada kita, maka kita tuntun hidayah tersebut dengan ilmu yang benar dan amal soleh. Betapa banyak di antara saudara kita mungkin yang mereka Allah berikan hidayah, hidayah taufik, hidayah ketaatan kepada Allah, tapi mereka tidak benar di dalam takwa kepada Allah. Yakni apa? Mereka meninggalkan maksiat
menuju suatu perbuatan amalan yang tidak ada tuntunan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyangka apa yang telah mereka lakukan adalah satu kebaikan, akan tetapi bukanlah satu kebaikan, maka celakalah mereka. Kenapa? Karena mereka telah mendahului Allah dan Rasulnya. Allah memerintahkan, ya malah tidak mereka kerjakan. Apa yang Allah larang malah mereka kerjakan. Waliyazubillah. Maka ikhwan, jamaah rahimanah, maka kembali betapa nikmatnya Allah memberikan kepada kita nikmat hidayah sunnah. Hidayah nikmat. Dan ini sering kami sampaikan, alangkah bagusnya perkataan Al-Imam Abu Aliyah rahimahullah. Dan ini sering kami ingatkan kepada santri juga, bahwasanya apa yang mereka masuk di pondok pesantren yang bermanhaj yang benar, ini adalah karunia yang besar dari Allah. Tidaklah Allah berikan hidayah ini kecuali siapa? Kepada orang yang Allah cintai. Tidaklah atas nikmat ini ya ikhwan, jamaah rahimana rahimakumullah, kecuali atas fadilah, karunia dari Allah. Sebagaimana Allah sebutkan, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Demikianlah karunia Allah, yang mana tidaklah Allah berikan karunia tersebut kecuali kepada orang yang Allah kehendaki. Maka alangkah baiknya perkataan Imam Abu Aliyah, dan ini sering kami sampaikan. Maka tidak ada salahnya terus kita sampaikan, kita ulang-ulang demi karena ilmu. Walaupun sudah kita tahu ilmunya, tapi tidak ada salah kita terus sampaikan. Ya, kita dengarkan terus diulang dan terus diulang. Ya, biar yang ingat tambah ingat, yang lupa menjadi ingat. Ya, maka kata Imam Abu Aliyah rahimahullah, faqad an'ama Allahu alayya bi ni'mataini la adri ayyuha afdal. Sungguh Allah telah memberikan dua nikmat kepadaku yang mana aku tidak mengetahui di manakah dua nikmat tersebut yang paling utama dalam hidupku. Subhanallah ikhwan. Apa yang pertama? An hadani lil Islam. Allah telah memberikan nikmat Islam kepadaku. Dan yang kedua, walam yaj'alni khururiya, yakni Allah tidak menjadikan aku sebagai kaum khawarij, yang mana mereka menjelang Ramadan mereka telah melakukan aksi mereka, ya, dengan mencoreng agama Islam, dengan mencoreng orang-orang yang iltizam di atas sunnah, berpenampilan yang syar'i. Ya, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hal tersebut. Allahumma amin. Maka jamaah kaum muslimin dan muslimat, bagi pemirsa yang sedang menyaksikan kajian kami via online, dan juga mungkin kepada wali santri yang sedang menyaksikan kajian kami rahimani rahimakumullah, ya, maka di bulan Ramadan ini kita jadikan pembelajaran sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tadi di akhir ayat yang berikutnya, di awal ayat 184, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman ayyaman ma'dudat, yaitu apa? Beberapa hari yang tertentu. Jadi apa? Hari-hari itu berbilang. Di antara satu tahun ada berapa hari jemaah? Ada berapa hari satu tahun? Saya? Kalau misalnya 1 bulan 30 kali 12 berapa? 360 hari. Ya. Nah, di antara 360 hari, maka hanya beberapa hari saja Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Ya, di bulan Ramadan. Berapa hari bulan Ramadan? Terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari. Jadi apa? Puasa ini adalah kemudahan sejatinya, bukanlah kesulitan. Ya, puasa ini adalah apa? Kemudahan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, puasa adalah kemudahan bagi seorang hamba yang Allah berikan keimanan kepada mereka. Jadi bukan pemberatan. Ya, maka alangkah meruginya seorang muslim ketika datang bulan Ramadan dia tidak bisa mengambil nilai-nilai takwa tersebut. Alangkah malangnya seorang muslim dia melewati bulan Ramadan
akan tetapi dia tidak bisa belajar bagaimana beribadah dan bagaimana bertakwa kepada Allah. Dan alangkah binasanya mereka ketika Allah berikan kesempatan untuk bertemu pada bulan Ramadan, maka mereka menyia-nyiakannya. Mereka tidak berpuasa pada bulan Ramadan tersebut. Ya, maka puasa ini adalah kemudahan bagi Allah. Allah lanjutkan, Allah akhirkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 tadi. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesungguhan bagi kalian. Maka jamaah, ketika kita beragama lalu memberatkan kita di dalam beragama tersebut, maka ketahuilah, ya mungkin cara kita salah dalam beragama, atau mungkin kita tidak faham memahami dalil-dalil yang benar. Kenapa? Karena sejatinya agama ini adalah mudah. Agama ini adalah mudah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu yusra. Agama ini mudah, kata Nabi. Ya, maka alangkah nikmatnya kita mengenal dakwah yang benar, mengenal Islam yang benar, sehingga apa? Allah menghendaki kemudahan. Ya, mengapa kita yang menginginkan kesulitan? Allah ingin memberikan kehidupan bagi kita, tetapi kita menghendaki kematian. Allah ingin memuliakan kita, akan tetapi kita justru menyukai kehinaan. Maka jamaah rahimani rahimakumullah, maka kita semai, ya hendaklah kita hidupkan bulan Ramadan kita ini dengan menjaga waktu kita dengan sebaik mungkin. Kita menjaga waktu kita dengan sebaik mungkin. Ya, menjaga waktu kita dengan sebaik mungkin. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yanfa'ihi. Di antara salah satu tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Maka kita jaga waktu kita. Maka sejenak kita mengintip bagaimana para salafus soleh mereka menjaga waktu mereka, sebagaimana disebutkan oleh Al-Ustaz Armin Halim Nara rahimahullah dalam bukunya ini, halaman 17. Salah seorang tabi'in, yakni Amir bin Abdul Qais, beliau melaksanakan sholat sunnah itu ratusan rakaat setiap harinya, masya Allah. Ratusan rakaat setiap harinya. Kemudian datang seseorang kepada dia, wahai Amir, bolehkah sejenak aku duduk bersamamu dan kita berbicara sesuatu? Maka apa kata Amir? Wahai fulan, kalau engkau ingin berbicara sesuatu kepadaku yang tidak bermanfaat, boleh saja engkau berbicara kepadaku, tapi tahanlah peredaran matahari tersebut, baru aku mau berbicara kepadamu. Bayangkan jemaah. Kemudian salah seorang juga sahabat, ya, yakni siapa? Utsman Al-Bakilani rahimahullah. Dia pernah berkata, saat yang paling aku benci adalah ketika berbuka. Kenapa? Karena saat berbuka puasa tersebut aku terhalang dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga salah seorang sahabat yang bernama Daud At-Tai rahimahullah, dia hanya makan roti yang dibasahkan dengan air dan dia tidak mau makan roti kering. Ya, jadi sahabat Daud At-Tai rahimahullah, dia maunya makan roti apa? Roti yang dibasahkan dengan air, dan dia tidak mau makan dengan roti yang kering. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwasanya waktu yang dihabiskan untuk makan roti kering lebih lama daripada makan roti basah. Faham ya jamaah ya? Nah, ini menunjukkan apa? Pentingnya jaga waktu. Maka nanti pulang, ya kita balik ini, jangan lupa sambil zikir kepada Allah di atas kendaraan kita, entah di atas mobil kita sambil nyetir, atau di atas kendaraan kita motor, atau kita sambil jalan, kita baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, atau kita istighfar, astagfirullah, 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 atau kita meroja hafalan kita di atas kendaraan.
atau kita sambil jualan, kita jaga, kita isi waktu kita dengan baca Al-Quran, dengan zikir kepada Allah. Bukan berarti juga kita habiskan waktu kita ke masjid, ya, sedangkan kita tidak bekerja. Tidak, salah yang demikian. Ya, karena kita manusia, kita perlu apa? Kehidupan. Maka tidak ada salahnya juga kita sambil kita mencari maisha, sambil kita menjalankan aktivitas kita, maka kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas selanjutnya, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari bulan Ramadan ini? Apa yang bisa kita ambil? Maka ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Yang pertama, pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan amalan soleh pada bulan tersebut. Jadi Allah melipat gandakan pahala kita jamaah. Maka bagi anda wahai saudara, bagi anda wahai kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan harta yang berlebih mungkin, maka berinfaklah untuk memberi makan orang yang sedang berbuka puasa. Kenapa? Karena pahala orang yang memberi berbuka puasa, maka dia mendapatkan ibadah puasa sebagaimana apa? Orang yang berbuka tersebut tanpa mengurangi pahala yang berbuka. Subhanallah. Ya. Dan bersedekah itu tidak mesti banyak. Yang Allah lihat apa? Apa yang Allah lihat? Apa jemaah? Yang Allah lihat apa ketika kita bersedekah? Keikhlasan kita, bukan jumlah yang banyak nominal. Keikhlasan. Ya. Maka yang Allah lihat itu ada keikhlasan kita. Ya. Maka kalau kita enggak ada harta yang lebih, maka apa kata Nabi? Bersedekahlah kalian atau jagalah diri kalian dengan bersedekah walaupun dengan apa? Separuh biji kurma jamaah. Pernah lihat biji kurma? Nah, sedekah sama tetangga misalkan. Ya. Atau sama istri. Apa kata Nabi? Ya. Bersedekahlah kalian walaupun dengan apa? Separuh biji kurma. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Yang Allah lihat daripada sedekah kita apa? Keikhlasan. Kalau ada orang lihat di lampu-lampu merah, ada apa kasih mereka duit. Kalau mereka ada yang memang yang apa yang sudah tua, sedekah. Biar apa? Lembutkan hati kita ya ikhwan. Lembutkan hati kita. Kalau hati kita sulit menangis ketika kita mengingat dosa-dosa kita tidak bisa menangis, maka ketahuilah kerasnya hati kita, waliyadzubillah. Apa sebabnya? Karena dosa yang telah kita lakukan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setiap dosa yang dilakukan oleh anak Adam, maka dosa tersebut berbentuk nuqtah, ini titik hitam di dalam hati mereka. Kalau seandainya mereka tidak langsung segera beristighfar kepada Allah, maka titik hitam itu terus melekat di hati mereka. Kalau mereka mengulang lagi berbuat dosa lagi, maka ada titik hitam lagi. Kalau mengulang lagi dan terus seperti itu, maka apa? Maka titik hitam akan terpenuhi di dalam hati tersebut. Sulitlah hidayah datang. Waliyadzubillah. Bagaimana kita menghilangkan noda hitam dalam hati kita? Memperbanyak istighfar kepada Allah. Lah Ustaz, kita kan tidak melakukan dosa. Lantas kenapa kita beristighfar kepada Allah? Jadi beristighfar kepada Allah, ya tidak mesti kita harus melakukan dosa dulu, tidak. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah bagi kita, contoh yang baik? Dialah Rasulullah dalam sehari itu terkadang berapa banyak Rasulullah bertobat kepada Allah? 70 kali sampai 100 kali, subhanallah. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil daripada bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan adalah bulan yang dirindukan oleh orang-orang soleh. Kenapa dirindukan oleh orang soleh? Karena bulan Ramadan adalah pasar Allah untuk seseorang masuk ke dalam surganya Allah. Bukankah para salafus soleh mereka ketika berlalunya bulan Ramadan 6 bulan mereka berdoa kepada Allah agar ibadah puasa mereka diterima oleh Allah. Kemudian 6 bulan berikutnya mereka senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka pada bulan Ramadan berikutnya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil daripada bulan Ramadan ini adalah bahwasanya ketika datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibukakan dan pintu-pintu neraka ditutup. Dan pada bulan Ramadan tersebut kaum muslimin terasa sulit ya untuk apa? Untuk mereka menjalankan ibadah puasa kepada Allah. Ya maksudnya di selain daripada bulan Ramadan, kaum muslimin merasa sulit melakukan ibadah kepada Allah. Maka ketika masuk bulan Ramadan, maka kaum muslimin begitu semangat di dalam beribadah kepada Allah. Dan kita saksikan betul, ya ketika datang bulan Ramadan, alhamdulillah
allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Masjid-masjid penuh. Bahkan salat subuhnya, ya, ini menunjukkan apa? Hati-hati kaum muslimin lebih mudah dalam apa? Menerima nasihat pada bulan Ramadan. Kemudian pelajaran yang selanjutnya adalah di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian pelajaran yang selanjutnya adalah bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Karena pada bulan Ramadan ini jamaah ada peristiwa-peristiwa besar yang terjadi dalam Islam. Salah satu peristiwa yang besar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Naam. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Jalla wa ala, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufik dan inayahnya kepada kita, yang menggerakkan ubun-ubun kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menggerakkan hati kita untuk senantiasa berusaha melakukan ketaatan yang Allah perintahkan dan berusaha untuk menjauhi segala bentuk larangan atau maksiat, ya. Maka ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika seseorang bisa selalu senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan jamaah rahimanarahimakumullah, maka satu hal yang mungkin terlupakan bagi kita adalah apa? Ada satu amalan yang paling yang dianjurkan untuk apa? Muhasabah diri kita, introspeksi diri kita. Ya, terlebih pada bulan Ramadan ini kita merenungkan, coba sesekali kita merenungkannya ya jamaah rahman rahimakumullah. Di tengah malam, yang lain pada asyik tidur, kita bangun, kita sholat, ya sholat malam tanpa disertai dengan witir. Lalu sejenak kita duduk, kita sambil baca istighfar kepada Allah. Kita ingat-ingat dosa apa yang pernah kita lakukan semasa hidup kita. Maka alangkah baiknya apa yang dikatakan oleh Taubah bin Summah. Mudah-mudahan Allah merahmati Taubah bin Summah. Siapa namanya? Taubah bin Summah rahimahullah. Apa yang dilakukan jamaah? Maka marilah kita simak. Suatu ketika Taubah bin Summah rahimahullah, dia berusaha muhasabah dirinya. Dia introspeksi dirinya. Maka Taubah bin Summah suatu hari dia mencoba menghitung-hitung umurnya. Satu hari apa? Taubah bin Summah dia menghitung-hitung umurnya. Ternyata apa? Dia telah berusia 60 tahun. Adakah di sini jamaah yang usianya 60 tahun? Ada? Ada yang paling tua berapa? Belum ada ya? Belum ada? 50 tahun ada? 50 tahun ada? Enggak ada juga? Ada? Masya Allah. Kena long ya? Along Masya Allah. Sampai 50 tahun? Bapak? Masya Allah. Masya Allah. Berarti orang tua kita. Ya maka kata Nabi, bukanlah termasuk golongan kami yang tidak menghormati yang tua dan tidak menyayangi yang muda. Indahnya Islam. Demikianlah Rasulullah diutus untuk berakhlak yang mulia. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak mulia. Inilah akhlak yang hilang di tengah-tengah kita. Waliyadzubillah ya ikhwan. Maka semakin kita belajar ikhwan, seharusnya semakin melembutkan hati kita. Jadi apa kata Ustaz Arman Halim Naro, kita belajar ini bukan untuk menendang kaum muslimin, bukan untuk menyakiti hati kaum muslimin. Maka semakin lama kita belajar, maka seharusnya semakin baik akhlak kita. Dan kita berusaha untuk semakin memperbaiki akhlak kita. Maka kita kembali kepada kisahnya Taubah bin Summah. Maka suatu hari ikhwan, jamaah rahimanarahimakumullah, dia mencoba untuk menghitung-hitung umurnya. Ternyata apa? Dia telah berumur 60 tahun. Berarti berapa usianya? 60 tahun. Lalu dia membandingkan bilangan harinya. Berarti kalau 60 tahun berarti sudah berapa hari dia hidup? Berapa hari, Ikhwan? Kalau 1 tahun 360 hari, maka dikali 60 berapa? 21.500. Ya. 21.500 hari. Maka Taubah bin Summah lalu dia membandingkan bilangan harinya. Ternyata usianya
sepadan dengan 21.500 hari. Berarti kalau 50 tahun berarti berapa? 18.000 hari berarti. Nah, maka Taubah bin Sumah lalu dia membandingkan bilangan harinya, ternyata apa? Usianya sepadan dengan 21.500 hari. Lalu apa, ikhwan? Lalu tiba-tiba dia berteriak, dia mengatakan, celakalah aku akan bertemu dengan Maharaja, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan membawa 21.500 dosa. Kalau seandainya satu hari satu dosa aku lakukan, lantas bagaimana kalau seandainya dalam satu hari itu aku berbuat 10.000 dosa? Maka Taubah bin Sumah mendadak pingsan, subhanallah. Demikianlah para salafus kita. Mereka sibuk melihat aib-aib mereka sendiri daripada aib saudaranya, karena tidak ada yang sempurna, ya ikhwan. Tidak ada yang sempurna di atas permukaan bumi ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ingat dosa-dosa kita. Ya, betapa banyak dosa kita kepada kedua orang tua kita mungkin yang sampai membuat air matanya menetes. Dosa kita kepada istri kita, dosa kita kepada anak kita, ya, dosa kita kepada sahabat kita, dosa kita kepada atasan kita, dosa kita kepada bawahan kita. Maka kita muhasabah diri kita. Kalau seandainya satu hari satu dosa saja kita lakukan, maka kalau usia kita 60 tahun, maka kita membawa sebanyak dosa 21.500 dosa, subhanallah. Nah, ini yang terkadang terlupakan bagi kita untuk muhasabah diri kita. Demikianlah kaum salaf, mereka melakukan semua itu dengan penuh ketundukan dan kepatuhan jiwa. Bagaimana dengan diri kita yang kita sering menisbahkan kepada salafus soleh, akan tetapi kenyataannya kita jauh daripada akhlak mereka, waliyazubillah. Maka jamaah kaum muslimin rahiman rahimakumullah, maka kita jadikan hari-hari di bulan Ramadan adalah musim bercocok tanam. Kenapa? Karena tanahnya subur, air hujan berlimpah dan bebas dari hama. Itulah hari-hari saat orang-orang soleh mendulang pahala sebanyak-banyaknya di malam hari. Mereka sedikit tidur dan lebih tekun untuk beribadah. Di siang harinya mereka berpuasa dan semangat untuk bekerja, untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Nah, demikian jemaah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Dan wabil khusus setiap apa yang anda sampaikan itu adalah untuk diri anda pribadi. Yang mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Dan mohon maaf kalau sekiranya di dalam menyampaikan banyak terdapat kesalahan, baik menukilkan ayat maupun hadis. Kesempurnaan hanya milik Allah. Yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang salah tentunya datangnya dari saya dan dari syaitan. Maka kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.